الحمد لله الذي رزقنا بنعمة الإسلام والإيمان فنشهد أنه لا إله إلا هو لا شريك له وبذلك أمرنا ونحن من المسلمين ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أرسل رحمة للعالمين نصلي ونسلم على الحبيب الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku jemaah sekalian, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat untuk berkehidupan di hari ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, yang memberikan kesempatan kita beraktivitas di hari ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang telah berlangsung di hari-hari sebelumnya, untuk mentaubati kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan di waktu-waktu sebelumnya, dan untuk memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan di hari ini dapat dibimbing dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan dengan itulah kemudian kita berkumpul untuk mempelajari pedoman berkehidupan, baik yang disampaikan langsung dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau, dan juga diterangkan dan diteruskan kepada kita oleh para ulama-ulama kita yang mewarisi ilmu dari Nabi SAW. Dan dengan itu pula insyaAllah kita digolongkan kepada golongan umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, hendaknya kita merasakan dan mencoba untuk menghadirkan makna surah dan ayat-ayat Al-Quran yang tadi dibacakan, mulai dari At-Takatsur surah ke-102, Al-Asr 103, dan kemudian juga ditutup dengan Al-Humazah di surah yang ke-104. Pada intinya mengingatkan kita semua agar mampu menata aktivitas kita secara seimbang antara dunia dan akhirat kita. Jangan berlebihan, apalagi bila sifat berlebihan itu melupakan kewajiban pokok kita untuk mencari bekal pulang. Hidup bermegah-megahan untuk akhirat boleh, tapi bermegah-megahan untuk dunia itu cenderung mencelakakan. Alhaakumut takatsur, berlebihan, bermegah-megahan dalam apapun yang dengan itu melupakan bekal kita untuk pulang. Tidak hanya dalam hal harta, seringkali diterjemahkan melalui harta benda. Bisa berlebih-lebihan dalam pekerjaan, menikmati bekerja lupa sholat, lebih-lebihan dalam bermain, berlebih-lebihan dalam berolahraga, berlebih-lebihan dalam mengupdate status. Ya, walaupun kebanyakan konteksnya orang berlebih-lebihan itu pada umumnya selain hobi, kebanyakan juga adalah mengumpulkan harta benda. Baru sadar ketika sakaratul maut sudah di hadapan dan hendak masuk ke dalam kubur, hendak wafat, baru sadar ada yang kurang untuk dikerjakan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya, ada banyak hal perintah Allah yang belum kita kerjakan dalam berkehidupan. Di sewajarnya, tidak dilarang untuk kaya, silahkan, tapi dikumpulkan kekayaan itu untuk menaati Allah. Kaya, hidup dunianya bagus, digunakan untuk ibadah. Makanya di Islam itu konkret dan lengkap. Bila ada kekayaan, ibadah melalui harta itu seperti ini. Bila ada kedudukan, ibadah lewat jabatan itu seperti ini. Bila ada ilmu, ibadah melalui ilmu itu seperti ini. Jadi pedomannya sangat lengkap. Tinggal kita keluarkan mau memilih yang mana dari empat itu. Kedudukan,
harta benda, ilmu pengetahuan, atau tenaga. Ibadah lewat harta, silahkan kumpulkan harta, keluarkan petunjuk beramal lewat harta. Ada zakat, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Kepada siapa diberikan, pelajari dulu sebelum dilakukan, sehingga paham bagaimana caranya dikeluarkan. Bila ingin memilih kedudukan, silahkan, jangan tanggung sampai yang tertinggi. Karena Nabi pun pernah membimbing sahabat-sahabat sehingga mereka mencapai level tertinggi di bidang apapun. Ada yang di birokrasi, ada yang di diplomasi, ada yang di militer, semuanya tinggi. Tapi ketinggian mereka didasari dengan ilmu pengetahuan untuk mengamalkannya. Pun demikian dengan ilmu, silakan sebanyak-banyaknya dapatkan ilmu. Tapi nanti pelajari babnya, pelajari adabnya, jangan sampai salah menggunakan pengetahuan. Ada yang ingin pakai tenaga, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, hanya menggunakan tenaga suaranya untuk azan, tapi Allah ridha. Belajar dulu, belajar. Ya, kalau muadzin tidak belajar fikih azan, tidak belajar fikih masjid, nanti selalu berupaya membandingkan dengan profesi lain, sehingga tidak menjadi kebanggaan itu. Ya, belajar supaya paham menempatkan sesuatu. Lalu setelah itu tata aktivitas, karena waktu yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan semua untuk merancang aktivitas hidup. Manusia yang punya kesempatan mengerjakan berbagai hal disebut insan namanya. Insan, karakternya ins, kecenderungan nafsunya bashar, keturunannya sampai ke atas Bani Adam, sifat sosialnya disebut nas. Nah, ketika kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas, asr namanya, surah 103. Namun sayang, banyak manusia yang sibuk tidak mampu menata aktivitasnya dengan seimbang antara dunia dan akhiratnya, kecuali orang beriman. Nah, orang beriman itu mesti teratur. Makanya kita bersyukur jadi orang beriman, karena dengan beriman itu hidupnya teratur. Illal ladzina amanu. Keteraturan itu mendorong kita hidup lebih baik, hidup yang baik dalam naungan ridha Allah dan petunjuknya. Itu disebut dengan soleh namanya. Dia mengumpulkan 4 kebaikan. 1 kebaikan fisik, thayyib namanya. 2 kebaikan sifat, khair namanya. 3 kebaikan sikap, perilaku. Jujur itu sifat. Kalau dipraktekkan menghindari sogokan, itu sikap, ma'ruf namanya. Sikap baik yang dikerjakan karena Allah, ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dikumpulkan 4 ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, jadi salih namanya. Ya, amal yang dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah dengan mengumpulkan 4 kebaikan disebut amal saleh. Iman itu cenderung mendorong kita menjadi lebih soleh. Illal ladzina amanu wa amilus. Jadi orang beriman fisiknya mesti baik. Nabi kan pernah mengatakan Allah mencintai orang beriman yang kuat dibandingkan dengan yang lemah. Salah satu pemaknaan jauhnya itu kuat dari fisik, kuat juga ilmu, kuat juga iman. Yang kedua, beriman itu jadi lebih baik. Jadi kalau Anda, kita mengaku beriman tapi sifatnya kurang baik, ada sinyal iman yang belum diaktifkan. Karena iman itu kalau pancaran cahayanya sampai ke mata, matanya jadi baik. Qul lil mu'minina iman yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, iman masuk ke mata, mata melihatnya baik. Yang tak baik menurut iman dipalingkan. Masuk ke lisan, ya ayyuhalladzina amanu, iman, la yasraq qaumin qaum. Lisan orang beriman tidak mudah saling mencela. La yaktab ba'dukum ba'dha, tidak menjatuhkan dengan membuat hoax, gibah dan sebagainya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut. Demikian masuk ke tangan, masuk ke ujung kaki. Jadi orang beriman pasti jadi orang baik. Berbahagialah kalau di satu negeri itu orang berimannya banyak, negerinya pasti baik. Kalau ada satu negeri banyak orang Islam, banyak juga kemudian misalnya yang mengatakan beriman tapi belum baik, berarti masih ada masalah dengan imannya. Untuk memperbaiki masalah di iman itu, perbanyaklah amal saleh. Ya,
wa tawassaw bil haqq. Nah, konsisten pada kebenaran yang benar Allah tunjukkan. Hak itu artinya kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar. Ya, oleh karena itu semua kebenaran yang bersumber dari Allah disebut hak. Ada sidqun, ada haqqun, itu beda. Kalau sidqun masih relatif. Menurut Anda benar, menurut yang lain belum tentu. Wah, itu kan persepsi Anda saja, belum tentu menurut kami itu benar. Nah, itu sidqun namanya. Tapi kalau hak itu sudah pasti benar. Matahari terbit di mana? Di timur. Itu hak namanya. Ya, hak namanya. Nah, semua yang bersumber dari Allah hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, jadi kalau sudah tahu semua yang bersumber dari Allah itu benar, keluarkan petunjuk Allah dalam hidup. Jangan bawa persepsi kita untuk membantah atau menafsirkan apa yang sudah Allah berikan pada kita. Jelas ya? Wa tawassaw bis sabr. Nah, itu tawasaw itu saling menjaga, saling memviralkan, saling merawat. Makanya jangan sampai merasa nyaman kalau ada saudara kita yang jauh dari Allah. Nah, ini saudara jauh dari Allah dicela. Tidak. Tawasaw, minimal kita doakan, lihat dengan ainur rahmah, dengan mata kasih sayang. Ada orang berbuat salah sampai misalnya dipesantrenkan di rumah tahanan itu ya, misal, kenapa kita merasa benci dengan perbuatannya? Orangnya jangan, doakan supaya dia berubah jadi baik. Nah, itu tawasaw namanya. Lalu sabar jalani kehidupan dengan benar sampai kita wafat. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita wafat dalam keadaan kita teguh berkeyakinan menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah seperti itu konsisten baik. Dan terakhir, hati-hati fenomena kehidupan kadang-kadang secara sosial membuat kita melahirkan gesekan-gesekan yang tidak penting. Bahkan nanti 15 abad yang lalu sudah ada satu keterangan dalam surah, ada orang yang hidupnya lewat provokasi ya, jadi mencela orang itu jadi profesi. Nah, siapa itu? Humazah dan Lumazah. Ya, itu hidupnya cenderung celaka ya, karena resiko kerja yang diambil pun kalaupun dipahami pekerjaan itu mencelakakan, makanya disebut wailul likulli humazatil lumazah. Dulu dipahaminya para ulama tafsir ya, yang mencela ya provokasi juga, tapi di kemudian hari disifati alladzi jama'a malau wa addada. Ada satu yang disebut profesi, caranya dengan menghimpun supaya bagaimana mencela orang, menjatuhkan orang, memprovokasi, lalu melihat itu sebagai peluang mengumpulkan harta dan ngitung. Kalau akunnya sekian, biaya yang muncul sekian. Kalau misalnya masaknya bisa provokasi sekian, dapat keuntungan sekian. Nah, jadi ada orang yang menjadikan perbuatan-perbuatan merusak secara sosial ya, provokator, buat akun-akun hanya untuk mencela dan sebagainya, untuk bertikai orang ya. Itu nanti di akhiratnya kalau tidak bertobat menjadi baik, wafat dalam keadaan demikian, itu dihukumnya di neraka itu diikat di tiang, kemudian dibakarnya dari kaki sampai matang dulu, baru apinya naik ke atas ya. Allati tattali'u 'alal afidah, sampai ke titik pusat berfikirnya. Afidah itu jamak dari fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu dihisabnya sampai ditanya, apa isi pikiranmu itu sampai selalu engkau gunakan untuk merusak orang dan merusak dirimu sendiri ya. Ada tafsir keduanya, lalai dengan banyak mengumpulkan harta, kumpulin sampai lupa ibadah. Tafsir keduanya, tinggalkan sholat hanya untuk proyek, itu kan, nggak mau berzakat, mewah-mewahan saja tampilnya. Nah, itu juga ditanya nih, kemana otakmu itu sampai nggak kau persiapkan untuk pulangmu itu. Nah, itu yang kemudian tadi disampaikan, supaya kesimpulannya jangan berlebihan, tata aktivitas kita dengan baik sampai tiba waktunya kita bersabar mempertahankan amal soleh itu sampai tiba maut menjadi jembatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau maut tak bisa dihindari, pasti kita lewati,
karena itu pintunya. Nah, siapa yang mau ke surga? Kita semua pengen kan? Nah, pintu ke surga itu dari dunia kematian. Nah, siapa yang mau meninggal? Nah, ini mulai tidak konsisten. Ya, nah, pintunya kan begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu pintunya. Irji'i ila rabbika radiyatan. Nah, itu bekalnya. Wadkhuli fi wadkhuli jannah, itu jannahnya. Jadi ketika nanti mau meninggal, bekal usaha kita selama ini dipresentasikan di depan kita, ditunjukkan. Kalau amalnya baik, ini surga kamu nanti pulang. Kita senang, saat senang senyum, nah dicabut, jadi tidak terasa. Ya, nah, jadi gerbang untuk menuju perpindahan bertemu Allah itu melalui apa? Kematian. Nah, sebelum sampai ke sana, kita berusaha untuk menata diri kita jadi baik, semakin beradab, semakin lebih baik, semakin berilmu. Untuk itu kita kembali membahas pembahasan pada bab yang kedua tentang 10 langkah dalam menyiapkan diri kita untuk belajar, sehingga dengan belajar itu ilmunya menjadi berkah, mudah dipahami, dan pemahaman itu bisa mendorong kita untuk beramal dengan benar. Karena nanti ada orang belajar tapi sulit paham, tuh ya. Ada orang paham tidak bisa mengamalkan. Nah, coba banyak orang belajar hukum, paham, juara di kampusnya, IPK-nya bahkan 4 misalnya, tapi tidak bisa mengamalkan pemahaman itu, bahkan mengamalkan dengan cara yang salah. Pahamnya salah dan salah paham. Nah, ada lagi yang memang sulit paham. Bagaimana cara belajar itu supaya mudah paham juga, dan dengan pemahaman itu diamalkan dengan benar? Maka ada tuntunan, ada langkah-langkahnya, disebut oleh para ulama, dikumpulkan dengan adab, baik bagi pengajar seperti kami ataupun penuntut ilmu seperti kita semuanya. Yang mengajar disebut alim, yang belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh disebut muta'allim. Ingat, tak di situ juga menunjukkan kesungguhan, dari ta'allama ya ta'allamu. Kalau ada tasydid di ilmu lughah, ya, tasydid itu menunjukkan juga hal yang tidak mudah, sehingga harus serius. Jadi kalau dapat ilmu ingin benar, nah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan, mencatat, meluangkan waktu. Di subuhnya kan udah 4.18, harus berjuang. Jam berapa berangkat dari rumah? Oh, ada yang nginep tadi kan? Belum sarapan tuh. Nah, ini mesti berjuang kan? Itulah ta'allama, orangnya muta'allim. Nah, untuk sabar dalam berjuang, supaya menikmati perjuangan, baik ustadznya, syekhnya, kiainya dalam mengajar, ataupun tulabnya dalam menuntut ilmu, maka belajarlah adab, supaya belajar itu nikmat. Ada kiai yang ngaji kitab sampai dari pagi sampai zuhur, 5-6 jam nikmat aja, tiba-tiba azan dia, dah azan nih kita, saking nikmatnya. Nah, itu pakai adab namanya. Nah, para ulama merumuskan adab-adab itu, membuat langkah-langkah supaya kita bisa menikmati itu sesuai dengan petunjuk yang Nabi pernah sampaikan dulu melalui jalur sanad para ulama-ulama kita. Di antara yang merumuskan itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Semoga Allah tambahkan cahaya kepada beliau dan percikan keberkahannya untuk keluarga beliau dan kita semua melalui kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kita sudah sampai di halaman ke-26, ya, pada bagian bab yang kedua tentang 10 langkah dalam menyiapkan diri kita sebelum mempelajari ilmu dengan baik. Kita sudah selesaikan 4 dari 10 ini. Sekarang kita akan masuki pada yang kelima insyaallah. Sebelum sampai pada yang kelima, saya ingatkan kembali melalui paragraf pertama di halaman 26 ya, di kitab yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, menyampaikan kepada kita Datuk Syekh, semoga Allah selalu memberikan rahmat pada beliau. Qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Asy-Syafi'i
menyampaikan pesan amanat yang kuat pada kita semua. La yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafs. Tidak akan sukses dan tidak akan bahagia orang yang menuntut ilmu dengan menghadirkan keagungan jiwanya, keagungan dirinya, dengan menampilkan status sosialnya. Ya, ini saya tegaskan kemarin, kalau sudah masuk ke majlis ilmu itu statusnya cuma dua, imma alim atau muta'alim. Kalau bukan syekh yang mengajar atau penuntut ilmu yang belajar. Maka kalau sudah menjadi penuntut ilmu, netral semua status. Jenderal masuk majlis ilmu, ya penuntut ilmu, status jenderalnya disimpan di luar. Orang kaya mau sekaya-kayanya, sekaya-kayanya orang kaya, nah, masuk ke masjid, ke majlis ilmu, statusnya misalnya muta'alim, penuntut ilmu, nah jadinya penuntut ilmu, kekayaannya tinggal di luar. Pejabat juga begitu, ya, mau levelnya di jabatan menengah sampai tertinggi, presiden belajar, nah presidennya statusnya di luar, ya, status sosialnya. Tapi ketika masuk ke majlis ilmu, ya jadi penuntut apa? Ilmu. Tidak hilang, status jabatannya tidak hilang, tapi disesuaikan dengan kondisinya supaya ilmunya masuk pada dirinya. Sebab kalau nanti status sosial itu dibawa, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka status itu akan menghambat ilmu itu tercurah pada jiwanya. Itu cuma jadi pengetahuan lewat aja. Dan ketika itu hadir, keberkahan tidak akan sampai pada jiwa. Banyak saringannya, banyak saringannya. Ini kalau gelas nih, ya, ini kan kalau nggak ada penutupnya apa aja masuk. Jadi kalau sedikit begini terhalang, yang masuk cuma sebagian. Apalagi kalau belum apa-apa begini, siapa ustadznya? Oh, saya nggak biasa sama ustadz yang itu, cari ustadz yang lain aja. Nah, nggak akan masuk. Kenapa? Karena tadi belajarnya bawa status. Ya, la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi. Sama syekh, kiai, alim mengajar dengan keangkuhan diri, merasa menguasai segala hal, ya kan? Sehingga hadir keangkuhan itu menilai bahwa pendapat dia yang terbaik, yang lain salah. Nah, itu pun tidak akan berkah ilmunya, karena hanya akan menghasilkan murid yang terlampau percaya diri dalam kesalahan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalau di Al-Kahf itu mereka menduga diri mereka yang terbaik, padahal salah. Ketika salah itu karena merasa itu yang benar, jadi sulit diperbaiki lagi, tak mau mendengar orang lain, walaupun sejatinya yang dilakukan itu salah. Nah, itulah bahayanya belajar membawa keangkuhan diri dan mengajar membawa keangkuhan diri. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Di dunianya mungkin terlihatnya bagus, ya, tapi di akhirat belum tentu selamat. Karena ketika dibuka filenya, dilihat keadaan hatinya, oh hatinya nggak betul. Karena standar yang dinilai pertama itu keadaan nafasnya, kolbunya, jiwanya, ya. Innamal a'malu bin niyat. Kata Imam Asy-Syafi'i, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Karena niat itu tempatnya pada hati, hatinya dibuka tuh. Betul nggak? Sesuai nggak? Nah, kalau isi hati sesuai dengan jawarih, perilaku tubuh kita, maka ada kesesuaian. Kalau baik itu baik, kalau buruk itu buruk. Tapi kalau hati nggak sama dengan perbuatan, nah itu nifak namanya. Orangnya munafik. Kelihatannya baik, padahal hatinya kotor. Jelas sampai sini? Baik, ya. Kalau yang pengajar seperti kami, Ustadz Unaifi itu, para kiai misalnya, habaib yang mengajar dan sebagainya, itu lebih dahsyat lagi. Kalau membawa izzatun nafsi dalam mengajar, itu la yashtamu raihatal jannah. Ancamannya langsung dari hadis Nabi, tidak akan pernah mencium bau surga. Tuh. Oh, jangan dikira jadi kiai, jadi ustadz itu mudah. Jangan dikira belajarnya lama, nggak bisa pensiun, ya. Nutupin ilmu nggak disampaikan salah, kitmanul ilmi disampaikan nggak diamalkan dikecam,
ya, merasa diri paling ilmunya banyak juga diancam nggak cium bau surga. Itu di hadis Tirmidzi yang kemarin kita bahas itu. Nggak mudah itu. Makanya Ustadz Kiai itu didoakan karena paling banyak masalahnya. Masalah Anda dipikirin juga tuh. Kan pertanyaan datang dari mana-mana, kan tidak mudah itu. Tapi alhamdulillah kan hampir nggak ada kiai stres tuh. Ya, itu betapa doa-doa jamaah itu, ya, muhibbinnya itu penting. Si'atul ma'isyati atau si'atul ma'isyati, ya, terlalu menghadirkan banyak kesibukan, ya, baik itu kesibukan atau juga dengan banyak mengonsumsi makanan secara berlebihan. Ya, jadi kalau Anda terlalu sibuk masuk ke majelis ilmu, niatnya nanti niat mampir, nggak total, nyambi sekilas, nanti ilmunya pun cuma numpang sekilas. Nah, itu lewat lagi. Maka kalaupun Anda sedang bekerja di kantor-kantor, ada kajian tuh siang, niatkannya total untuk belajar. Jangan niat nyambi. Ketemu yuk di mana? Sana sambil kajian. Itu mampir namanya. Ya? Atau apa juga yang kedua? Atau niatnya salah untuk transaksional. Nggak apa-apa kalau mau jualan, nggak apa-apa jualan. Tapi kalau mau niatkannya belajar disimak dengan baik. Jangan nanti mana nih majelis yang banyak ramai itu gitu kan. Udah sambil belajar kita jualan aja. Nggak apa-apa, tidak dilarang, cuma nanti ilmunya pun mampir. Jelas ya? Baik. Walakin iman talabahu bidhillatin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Ya. Tapi orang yang mencari ilmu itu dengan merendahkan dirinya, tawadhu', rendah hati, low profile. Seperti saya terangkan di pertemuan lalu, wadhiqil 'aishi, dan juga menyiapkan diri dengan baik, tidak berlebihan makan sebelum belajar. Kebanyakan lupa, nanti ngantuk, nyender-nyender, tidur aja, nggak bangun-bangun, disolatkan aja gitu kan. Itu ya. Tapi kalau kita coba cukupkan, makan secukupnya, siapkan diri dengan baik, penampilan bagus, kan gitu ya. Ittala alaihi rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ari la yura alaihi atharus safari. Tuh, penampilan bagus, bajunya nyaman dilihat, rambut tersisir rapi, tidak nampak bekas-bekas mampir, fokus untuk belajar, badannya, fisiknya siap untuk belajar. Jadi kalau mau belajar supaya tidak salah tangkap, termasuk mau Jumatan, itu siapkan dulu. Makanya menggunakan fasa'u bukan wasari'u. Kalau saro'a itu cepat-cepat, jangan banyak persiapan. Karena itu pasangannya seringkali dengan taubat, dengan istighfar. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Ya, bukan wasa'u. Kenapa? Karena kalau mau tobat itu jangan banyak berpikir salah subuh ini, tobat subuh ini. Jangan tunda malam. Nanti dirapel sekalian tahajud. Ternyata sore datang malaikat maut. Ya, cepat. Tapi kalau sifatnya ibadah menggunakan sa'a, seperti Jumatan itu pakai sa'a. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, bukan fasari'u. Nah, sa'a itu bersegera dengan persiapan maksimal. Zuhur jam berapa? 11.42 misalnya. Jam 11 persiapan maksimal. Bahkan sebelum berangkat kerja siapkan, ini pakaian untuk Jumatnya, ini wewangiannya, jam berapa saya sampai di masjid. Jadi nyampe ke masjid segar. Ya. Jadi bukan ke masjidnya wah sudah bawa lelah. Terus apa bahasa Rusianya itu? Kesangan. Ya, udah keringetan numpuk semuanya gitu kan. Udah masuk di masjid capek, ngantuk. Khutbah kedua baru sadar. Seperti saya sampaikan, ambil yang baik-baiknya saja, tinggalkan yang jelek gitu kan. Karena masih ngantuk salah kesimpulan, dia keluar ambil sendal yang baik. Ya. Nah itu jadi tata makanan secukupnya. Ya, karena boleh jadi ada yang ke majelis pun memburu makanan.
Mana yang kajian ada sarapannya gitu kan. Nah, salah tidak? Tidak, tapi dia mendapatkan apa yang diinginkan ya. Sarapannya dapat, kenyang, ilmunya tipis. Ya, itu setiap orang mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau kita tekan itu wa khidmatil ulama dan mencoba juga melayani ilmu melalui ulamanya, aflah, maka ia cenderung sukses dan bahagia. Itu kesimpulan yang keempat kemarin. Sekarang kita masuk yang kelima. Wal khamisu, adapun langkah yang kelima, yang baru bergabung lihat rekaman sebelumnya untuk merumuskan, tulis lagi 1, 2, 3, 4. Wal khamisu, adapun langkah yang kelima, an yuqassima awqata lailihi wa naharihi wa yaghtani umri. An yuqassima awqata lailihi, hendaklah ia memanage waktu belajarnya, baik itu malamnya, wa naharihi, dan siangnya. Jadi keteratur ya. Bapak kan sering saya bilang, ibu kalau mau ikut kajian dimanapun, misal selain belajar yang formal ya, yang di masjid misal, silahkan dicek dulu ya, sebaiknya tidak latah. Ada kajian A masuk, kajian B masuk. Di sekitaran Bekasi ini ada Al-Azhar Jaka Permai, di samping As-Salam Jatiluhur, ke sana ada Al-Ihsan misal ya. Data ada kajian apa saja, yang malamnya apa, yang siangnya apa, lalu kebutuhan bapak ibu ini sedang mendalami apa, yang pokoknya apa. Misalnya saya ingin meningkatkan sholat dulu, cek mana nih materi yang berkesesuaian. Makanya Ustadz Khonifi sering publish nih, dari hari ini ada kajian nih, hari ini kajian nih, hari ini kajian ini. Silahkan buat kurikulum, buat jadwal kegiatannya, lalu disesuaikan dengan kadar aktivitas kesibukannya, diatur. Malam ini dibagi, biasanya ulama bagi itu, ada waktu untuk evaluasi, ada waktu untuk istirahat, nanti jam sekian bangun lagi, dan seterusnya. Nah, apa aktivitas hariannya, berapa dalam sehari kita alokasikan untuk belajar. Masa sehari nggak bisa ngaji walaupun satu ayat ya? Apa semuanya hanya untuk dunia ya kan? Kalau memang ada kesibukan akhir pekan, disiapkan, tapi diatur siang kemana, malam kemana, kapan istirahat. Apalagi yang memang masanya masa untuk belajar, ini lebih fokus lagi. Ada yang di kampus, yang di sekolah, nah, coba waktu menghafal kapan, waktu mengulang kapan, waktu memahami kapan. Nah itu ulama sudah merumuskan waktu yang bagus menghafal tuh ini kira-kira jam sekian, waktu yang bagus untuk mengevaluasi kira-kira jam sekian. Itu sudah ada, itu dikeluarkan rumusnya, baik dari petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, praktek dari yang diajarkan Nabi. Di situ disimpulkan, dibuat ketentuan, ada paketnya. Nah kita itu lengkap. Imam Al-Bukhari itu sampai mengeluarkan bab yang ketiga, jadi ada 97 bab ya, kitab disebut oleh beliau dalam Sahih Al-Bukhari itu. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu ditunjukkan tips-tips dari Nabi bagaimana cara menuntut ilmu yang benar itu. Jadwal ngaji untuk ibu-ibu tuh sampai harinya ada, gantian di rumah si fulana itu hari apa belajar tuh, bagaimana cara belajarnya dipahami dengan baik itu. Nah sama untuk para penuntut ilmu, nanti kita rumuskan nih ya, harus bisa mengatur malamnya dilakukan apa, siangnya bagaimana. Jangan siang dan malam itu tidak teratur, nanti disindir oleh Al-Quran. Siang dan malamnya aja teratur, malam muncul di waktu malam, siang muncul di waktu siang. Manusianya nggak teratur, siang malam jadi satu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Jadi siang malam pun bergantian, nggak ada tuh siang saya dulu ya kata malam, nggak ada. Siang muncul saat siang, malam muncul saat malam. Maka kita pun mesti teratur, waktunya belajar, waktunya ujian, waktunya tenang. Nah, ini waktu belajar main. Minggu tenang, sibuk pinjam fotokopian teman ya,
belajar sistem SKS, sistem kebut sekarang sejam. Gitu kan? Dulu masih semalam, sekarang sejam. Jam sebelum ujian pinjam dulu catatan teman itu, ya. Minggu tenang jadi nggak tenang karena tidak menempatkan diri. Dulu ulama kita nggak begitu belajarnya, waktu belajar serius belajar, ya. Kemudian yang paling menarik, wayartani ma baqiya min umri, memanfaatkan sisa usianya dengan baik. Tahu ghanimah enggak? Ini kan dari kata irtanama, seakar dengan kata ghanimah. Ya, ghanimah itu artinya harta dalam peperangan yang diambil oleh pemenang. Dulu hukumnya begitu. Ya, harta dalam peperangan yang diambil oleh pemenang. Dulu begitu. Jadi kalau ada misalnya satu pertarungan militer, itu hukum dunia dulu seperti itu tuh. Nah, nanti bertarung, yang menang dia mengambil tuh harta-hartanya, ya. Tapi Islam mengajarkan yang sangat terhormat, diatur apa yang mesti diambil, apa yang tidak, karena dunia dulu kacau, semua diambil, dirampas, rumah dirampok, ini dibawa, ini begitu. Islam tidak, apa yang mesti diambil, cara membaginya bagaimana, turun surat Al-Anfal dan sebagainya, ya. Nah, ghanimah itu dulu diantara yang paling berharga, memburu sesuatu yang sangat berharga. Nah, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Itu usia, Pak, umur, Bu. Jadi kalau nggak dimanfaatkan, kita kehilangan seperti kehilangan harta yang paling berharga. Nah, kita berperang dengan situasi diri kita untuk mengambil, memanfaatkan sisa usia supaya jadi bernilai, ada harganya. Jangan sampai 1 menit berlalu itu nggak ada harganya. Itu. Makanya berperang dengan keadaan diri kita sendiri supaya dapat ghanimah tuh dari waktu kita itu. Semenit ngobrol nggak karuan, nggak ada isinya. Jadi hilang 1 menit tuh. 5 menit dipakai melamun. Ya, madza ta'lamun, sedang melamun apa gitu. Nggak muncul. Kalau merumuskan ide nggak apa-apa. Melamun, kalau saya tiba-tiba bisa terbang ya, udah nggak ada kerjaan itu, ada kerjaan, ya. Jadi jangan sampai bagian dari waktu itu hilang, manfaatkan. Gimana caranya? Semua bagian waktu itu bernilai. Nah, supaya punya nilai diatur. Karena itu salat pertama pun disebut subuh kan, seakar dengan asbah, sesuatu yang terencana, terukur. Was-subhi idza tanaffas, ayat 18 itu kan, dia takbir itu bersamaan dengan waktu subuh awal berkegiatan yang terencana, nafas kita keluar, alam ini pun bernafas, ya. Matahari mulai terbit bermanfaat, tumbuhan dari mulai bangun itu bernafas di awal-awal hidup, pagi-pagi sudah mengeluarkan oksigen, bermanfaat. Anda bisa bayangkan nggak? Tumbuhan sudah bermanfaat, ayam berkokok bermanfaat, matahari bersinar bermanfaat. Masa manusia yang dihisap nggak bermanfaat? Alam teratur, ayam berkokok teratur tuh, masa manusianya nggak teratur? Ayam yang berkokok dia tumbuh teratur, dimakan oleh manusia. Manusianya yang makan ayam tidak teratur. Nah, itu ditata dengan baik. Tidak mungkin kita mendapatkan ghanimah dari usia kita kalau tidak mengatur dengan baik. Jadi karena itu jelas yang pernah saya sampaikan dulu, satu riwayat, irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan sebagai bagian dari ghanimah 5 hal sebelum datang yang lainnya. Ya, nah diantara itu adalah perjalanan usia kita. Umur di sini Syekh Hashim menyebutkan umur. Umur beda dengan ajal. Apa itu ajal? Langsung bayang kematian aja udah. Ajal itu batas kehidupan. Perjalanan hidup dari awal roh ditiupkan ke tubuh, usia 4 bulan kandungan, lahir sampai meninggal, itu ajal namanya. Nih, sampai garis finish itu Allah sudah atur, nggak bisa ditawar. Jadi ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur, pas. Ya, Quran surah 7 ayat 34 misalnya, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, jangankan 1-2 manusia, semua umat ada batas waktu hidupnya.
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba ini waktunya selesai, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Jadi jangan berpikir untuk mengakhiri hidup, bunuh diri. Jangan ya. Sedih kita nih hari-hari ini. Tahun kemarin kasusnya 4.700. Tahun ini seperti jadi tren. Harus dipikirkan tuh pemerintah, pikirkan ya. Pikirkan itu. Di daerah-daerah seperti jadi tren. Ya. Caranya macam-macam. Jangan. Wala taqtulu anfusakum khasyata imlaq. Kata Allah, aku ini sudah siapkan rizki. Jangan menyimpulkan karena takut tekanan hidup. Sana sini takut, akhirnya menyimpulkan bunuh diri. Jangan. Allah sudah atur kalau ada waktunya tiba, ya tidak dipaksa pun meninggal juga. Ini saya dapat info dari Dandim Sukoharjo, ada nenek-nenek, udah nenek, kepikiran lompat dari jembatan. Begitu lompat ternyata belum tiba waktunya, ya nggak meninggal juga. Ya. Jadi janganlah, ya. Tapi juga jangan merasa bahwa oh ini panjang, masih panjang waktunya. Jangan begitu juga, kalau tiba waktunya ya meninggal juga. Ya. Makanya kenapa hayat itu diakhirkan, maut dikedepankan. Di surat Al-Mulk itu ayat kedua, walladzi khalaqal mauta wal hayat. Nah, itu pakai balaghah, pakai rumus takdim wa ta'khir. Kenapa hayat diakhirkan dan pakai alif hayat? Untuk menunjukkan psikologi manusia selalu ingin terakhir, selalu ingin panjang hidupnya. Hampir jarang ada manusia yang ingin meninggal cepat-cepat. Mau meninggal hari ini. Nah, tapi jangan terlena dengan kehidupan sampai lupa tiba-tiba maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita kira. Nah, itu ajal. Nah, cara mengisi ajal dari mulai diberikan sampai kita pulang caranya bagaimana? Nah, itulah yang disebut dengan umur. Umur itu cara mengisi usia kita. Umur dia punya 3 arti. Satu, segala yang menampilkan kebaikan, keberkahan. Barakah itu ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten dibawa terus. Ya, jadi maksudnya apa? Sepanjang hidup cobalah hasilkan yang baik-baik, yang bermanfaat. Ya, jadi kalau ditanya Ustadz Adi umurnya berapa sekarang? Misal saya jawab nih, saya 41 tahun. Ya, lebih sekian hari misalnya. Misal. Maka pertanyaan itu dititipkan oleh Allah pada orang yang tanya, selama 41 tahun itu berapa kebaikan yang sudah dihasilkan? Lisan ini berkata kebaikan, mata ini menatap yang baik. Berapa dari yang baik-baik itu yang sudah dikerjakan? Nah, dievaluasi itu kita tuh. Nah, ini anjagtanima min umri ma baqiya min umrihi. Manfaatkan waktunya. Jangan-jangan selama ini banyak keburukannya dibandingkan kebaikannya. Yang kedua itu hal yang melahirkan kesuksesan. Jadi jangan tanggung kalau bekerja sampai sukses. Apapun profesinya, karena perangkatnya sudah Allah siapkan pada diri kita. Manusia itu makhluk istimewa. Fisiknya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, sifatnya sempurna. Walaqad karramna bani Adam, akalnya sempurna. Itu kuatnya luar biasa. Manusia yang kecil bisa bikin bangunan kayak begini. Belum bikin gedung mau nyakar langit lagi. Gedung pencakar langit tuh. Kecil-kecil manusia begini nih. Baja itu begitu kuat, besi kuat, tapi ada manusia yang bisa matahin baja, matahin besi. Tenaganya itu kan luar biasa. Ya, jadi harus percaya diri. Kemampuan akalnya itu tinggi, mau menguasai ilmu apapun bisa. Jangan pernah menyimpulkan nggak bisa, nggak ada. Manusia itu Allah kasih kemampuan istimewa. Harus percaya pada diri sendiri. Tidak ada manusia bodoh. Ingat ya, guru-guru yang mengajar nih, ngajar di sekolah-sekolah ini, murid-murid itu punya potensi baik. Ya, tidak ada manusia yang bodoh. Semua punya potensi pintar itu. Tinggal bagaimana kita yakin menghadirkan potensinya. Ya, manusia bodoh itu cuma di lagu itu. Ya, ada band yang bandnya sedang nggak ada itu.
Nah itu ya. Nah jadi yang pertama itu barakah. Nah, barakah itu bukan Jumat aja, Jumat berkah gitu ya. Nah, tidak ngincar makanan dia lazar. Setiap Jumat jadi baik, setiap Jumat jadi apa, baik. Makanya kenapa baca Yasin malam, Al-Kahf siangnya, itu dua pedoman itu untuk evaluasi tiap pekan. Untuk mengolah jiwa Yasin, untuk mengolah raga Al-Kahf. Hanya kalau Anda baca Al-Kahf itu nanti akan ditemukan 5 petunjuk. Kan jelas hadisnya. 5 petunjuk itu mengantarkan pada cahaya. Ya, coba lihat di hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri itu radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal kahfi." Siapa yang membaca memahami surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, di hari Jumat, adha'a lahu minan nuri bainal jum'ataini, akan disinari dengan nur di antara dua Jumat. Apa itu nur? Cahaya. Apa itu cahaya? Nur. Nah, nur itu disebutkan 45 kali dalam Al-Quran, semuanya dengan bentuk kata benda isim, bahkan menjadi satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, An-Nur. Allahu nurus samawati wal 45 ini diterangkan oleh Nabi, diterima oleh para sahabat, ulama-ulama yang mengajarkan, itu terbagi pada 12 bagian. Ada 12 cahaya, 12 nur. Jadi 45 ini punya 12 fungsi, sinarnya 12. Kita keluarkan 12 itu. Kalau setiap bulan praktekin satu cahaya, satu cahaya, satu cahaya, 12 bulan itu terjaga dengan cahaya Allah. Tuh. Tapi dipelajari. Nah 12 itu dikumpulkan pada 5 petunjuk. Itu untuk raga. Kata Ibnu Abbas itu ada nuril Islam, cahaya keislaman. Bagaimana keislamannya jadi makin baik? Nanti ada petunjuk. Dimulai dengan mengamalkan Quran. Makanya ketika diamalkan hidupnya pasti lurus, gak akan pernah bengkok. Disitulah kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Makanya orang ngaji Quran itu pasti lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu hanya akan menuntun pembacanya, pengamalnya menuju tatanan hidup yang ideal, yang nyaman, yang lurus. Ya, nggak mungkin menyimpang. Kalau ngaji Quran itu nggak mungkin menyimpang. Jadi kalau ada yang ngaji Quran menyimpang, ada yang salah ngajinya. Akhirnya nah, itu dimanfaatkan betul. Nanti ada cahaya iman, cahaya petunjuk, 12 tuh. Nah, makanya coba membaca dapat pahala, baca saja. Tapi memahami dapat barakah. Nah, yang ketiga itu makna umur tuh kebahagiaan. 1 kebaikan manfaat, 2 kesuksesan, 3 kebahagiaan. Jadi selama hidup usahakan bahagia. Ya, karena konsep hidup kita itu untuk bahagia. Di dunia itu menjalani tugas dengan bahagia, dengan senang dan tenang. Nabi Adam tuh ketika turun, pesan Allahnya, ini pedoman hidup supaya engkau tenang dan senang. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa, sekarang tugas di dunia dimulai. Silahkan bertugas, ini pedomannya nih, aku udah siapkan. Jadi saking sayangnya Allah pada kita itu, si pedomannya sudah siap, hudan namanya. Kalau engkau berkehidupan berdasarkan pedoman ini, misi dilakukan dengan pedoman ini, aku jamin, kata Allah, fala khauf alaihim. Kok bisa him tuh? Ini memberi kesan, jangankan Adam, kau anak cucumu pun akan begitu. Tidak ada kegelisahan. Tidak gelisah itu artinya apa? Tenang. Walahum yahzanun, pakai hum. Dhamir munfasil di sini fungsinya takkid, untuk menguatkan. Ya, jadi dhamir munfasil kalau masuk pada 2 aktivitas itu berfungsi untuk menguatkan, takkid. Bisa Allah mengatakan wala yahzanun, tapi ketika ada hum itu untuk benar-benar meyakinkan, menguatkan. Dan tidak ada kesedihan. Tidak sedih itu apa artinya? Senang. Ya, jadi kehidupan manusia itu kalau ikut petunjuknya cenderung tenang, cenderung senang. Di masjid ngerjakan tugas, senang, nggak banyak keluhan.
Ya ada, mengeluh itu ada, biasa dalam hidup, mengeluh itu biasa. Tapi cenderung dominan kesenangannya, karena ngeluhnya sambil canda, jadi senang lagi. Di rumah masalah, senang. Di sini, nah di sana, nah di mana-mana. Nah kenyataannya, nah, karena kenapa? Petunjuknya tidak dibaca, tidak dibaca. Nah ini umur. Kenapa di sini wa yaghtani ma baqiya min umrihi, memanfaatkan dengan baik sisa waktu hidup itu, supaya dari sisa umur itu muncul tuh 3 makna tadi. Itulah sebabnya kenapa tidak mengatakan wa yaghtani ma baqiya min ajalihi misalnya. Kalau ajal itu memang seperti itu saja, tapi dari ajal yang ada, berapa kita memanfaatkan umur? Terus selama hidup puluhan tahun, sudah bahagia belum? Kalau bahagia, sudah sejati belum kebahagiaannya? Sudah sukses belum pekerjaannya? Apa ukuran kesuksesannya? Sudah bermanfaat belum hidupnya? Nah supaya itu teratur, belajar adabnya, ditata waktunya, apa yang dikerjakan siang, apa yang dilakukan malam. Oleh karena itu, fa inna baqiyatul umri la qimata laha, sisa yang sudah terlewat selesai. Kalau tidak dimanfaatkan, yang ke depan pun tidak akan bernilai. Jadi orang yang tidak mengatur aktivitasnya, tidak teratur kehidupannya, itu seakan-akan waktunya tidak bernilai. Dan usianya begitu aja, siang nunggu malam, malam nunggu siang. Sama dengan visi yang diterapkan seperti ini saat puasa, baru sahur dan nunggu buka. Hitungnya nih, buka jam berapa? Ada yang baru awal puasa udah ngitung Idul Fitri, Lebaran nanti kapan. Jadi nggak menikmati puasanya, ya. Taraweh nggak menikmati. Siapa imamnya nih? Wah yang ini panjang nih. Cepet deh. Wah itu madnya banyak memang, cuma ayatnya sedikit. Yasin, Allahu Akbar. Nah, wa ajwadul awqat lil hifdhi. Kita mulai praktek. Wa ajwadul awqat, waktu-waktu terbaik lil hifdhi, untuk menghafal. Nah, catat nih ya, kalau mau menghafal waktu terbaiknya kapan. Tadi kan bikin agenda, tertib waktu. Nah sekarang dimulai masuk ke babnya. Kan menuntut ilmu itu ada kalanya menghafal, ada kalanya mengulang. Wa ajwadul awqati lil hifdhi, adapun waktu terbaik untuk menghafal itu al-ashar, di waktu sahar. Sahar, ashar jama' dari kata saharun, ya, yang mengandung keistimewaan sampai menyebabkan kita terpukau. Makanya sihir pun dari kata huruf yang sama. Sihir kan hurufnya sama, sin ha ra, karena kadang membuat kita terpukau, tapi dilakukan dengan cara yang salah. Nah, ada waktunya ini benar dan membuat kita terpukau kalau memanfaatkan waktu ini dengan baik, namanya sahar, jamaknya ashar. Kapan ashar atau sahar itu waktunya? Yaitu waktu perpindahan antara lail ke fajar, malam ke subuh, ada transisi itu, waktu jeda perpindahan. Nah waktunya disebut sahar, jamaknya ashar. Durasinya biasanya 15 sampai 30 menit, ya, 15 sampai 30 menit. Subuh tadi jam 4.18. Nah 4 kurang seperempat itu sahar tuh, ya, apa? Sahar, jamaknya apa? Ashar. Misal di waktu ini ada 2 keutamaan, saya tambahkan di luar yang ini ya. Yang pertama adalah waktu terbaik untuk mengevaluasi diri, istighfar. Itu paling cepat Allah memberikan ampunan di waktu-waktu itu. Jadi kalau ingin bertobat, minta ampun sama Allah, pas dapat waktu itu, manfaatkan dengan istighfar. Dan itu cara cepat juga untuk mendapatkan rezeki, terkabulnya doa. Jadi kalau Allah sudah ampuni, apa aja diberi.
Nah, di mana rumusnya? Ditemukan di surah 51 Adz-Dzariyat. Ayat berapa? Ayat 18. Kalimatnya langsung, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Di antara rutinitasnya, setiap datang waktu sahar dia perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Nanti tinggal cari model yang algoritmanya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ada yang singkat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, ada yang pengen ditambah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang pengen nambah lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kalau mau rinci, keluarkan ayat-ayat istighfar dalam Al-Quran. Nanti itu sesuai dengan kadar dosa-dosa. Ada dosa khilaf yang standar, semua orang khilaf, maka doanya dari doa yang Allah bimbing lewat Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang diajarkan Allah langsung kepada beliau. Ya, fataba alaih, ketika diajarkan langsung Allah terima taubatnya. Itu nanti di Al-Baqarah ditemukan di ayat ke 37. Ya, sudah. Ketika di 36-nya kan ada kesalahan, fa azallahum asyaitanu anha fa akhrajahuma. Terus tuh, kemudian ayat 7-nya, 37-nya, fatalaqqa adamu min rabbih kalimat. Adam talaqi kalimat taubat dari Allah. Fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Baru kemudian diampuni taubatnya. Jadi kalau pernah salah ucap, salah lihat, istighfari gitu. Ya, ada dosa nanti naik, pernah kesalahan fatal, mau sampai menghilangkan nyawa misalnya. Nah, nanti istighfarnya Nabi Musa. Ya. Kemudian ada lagi nanti istighfar pernah salah menyimpulkan, menilai orang, kan? Nah, nanti ada istighfarnya Nabi Yunus. Nah, nanti ada istighfar terkait penyakit. Nah, nanti ada istighfarnya Nabi Ayub. Banyak. Biasanya istighfar-istighfar yang diberikan itu sekaligus langsung bukan hanya menutup dan menghilangkan dosa, tapi juga mendatangkan rezeki yang sesuai dengan kebutuhan. Makanya ulama-ulama yang paham itu nggak banyak minta istighfar sebelum minta Allah kabulkan. Nah, itu keutamaan waktu sahar. Yang kedua ini untuk menghafal. Jadi paling enak tuh karena masih hening. Ada yang meriset bahkan non muslim dari Eropa. Dia meriset ayat tahajud. Ya, kenapa di waktu-waktu malam itu ketika dilihat ternyata itu pergerakan otaknya masih bersih, nggak terlalu banyak pikiran. Ulama lebih detail lagi, karena alam pun belum bergerak sepenuhnya, masih tenang, sunyi. Burung belum banyak berkicau, kendaraan belum banyak lalu lalang. Jadi fokusnya enak. Nah, untuk menghafal itu kalau mau menghafal Quran, menghafal satu hadis kan. Nah, kenapa ini masuknya ke sahar? Karena sebelumnya dipakai tahajud dulu. Tahajud, setelah tahajud baru menghafal. Itu pun diawali dengan istirahat lebih awal. Ba'da Isya langsung. Kalau tidak banyak kebutuhan yang harus dilakukan. Ya kan? Jam 8 misalnya selesaikan, setengah 9, jam 9 tidur. Bangun setengah 3, bangun jam 3 misalnya, tahajud dulu, setelah itu silahkan menghafal. Yang sedang program menghafal Quran, menghafal hadis. Nah, kata Fadlatul Syekh itu waktu sahar itu bagus untuk hafalan. Dulu para ulama-ulama riset menemukan nulis itu di waktu sahar. Ya, saya punya teman itu pemikir dulu. Ya, luar biasa, ahli perbandingan agama dari Syria itu. Ya, asalnya Palestina, mengajar di Damaskus dulu ya. Itu luar biasa pinter orangnya, pinter. Ya, kalau Syekh Ahmad Didat itu kan hafal ini, hafal itu. Nah, itu beliau sampai konstruksinya hafal dan basicnya basic disiplin ilmu. Yaitu kalau main ke Tripoli, nah, main ke kamar, ke tempat kami gitu, diskusi apa. Jadi gimana bangunnya? Kalau saya bangun biasanya saya jam 2, udah itu saya sholat. Nah, begitu saya nyimpen pena dengan kertas itu nulis, Pak. Jadi nulisnya kegiatannya itu setelah tahajud di waktu sahar. Saya banyak dapat inspirasi di waktu-waktu itu katanya, lebih cerah pikirannya.
Nah, ini yang pertama kalau ingin menghafal di waktu sahar. Walil bahthi al-ibkar, untuk kajian, nah seperti ini, ibkar, awal pagi, ini cocok untuk ngaji ya. Kalau mau mengaji, bikin kajian-kajian, jangan terlalu siang, sebab masih agak fresh untuk mencerna. Kayak gini, habis subuh kajian duha, nah, sampai 11 udah mulai nggak tahan pikirannya, ngantuk nanti tuh, tegakkan betul. tegak tapi ininya masih ngantuk gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau apalagi siang kajian zuhur kan nggak mudah, yang masuknya pun pasti sedikit. Makanya kalau bikin kajian siang jangan hafalan, bikin kajian aja untuk memahami aja. Targetnya jangan banyak-banyak, yang penting paham. Dikasih matan siang-siang nggak akan hafal, sedikit. Anak di sekolah juga begitu, pesantren-pesantren gitu, kalau mau hafalan pagi-pagi ya, yang nanti standar belajarnya dari siang, dari jam 7 sampai ke siang, itu pembahasan kajian ya. Matannya dihafalkan sebelum subuh. Subuh misalnya nggak apa-apa masih menghafal, tapi kalau sudah mau siang, pelajari. Matan alfiyah misalnya dipelajari, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Satu paragraf selesai, apalin sebelum subuh misalnya. Nanti yang paginya baru dibahas, apa itu kalam, apa itu kalim, apa itu kalimah, kapan jadi kalam, kapan jadi kalim, kenapa kalimah disebut kalam gitu. Nah, kalau di bahasa kitanya nanti ada 7 tahapan, dari mulai bunyi disebut fonem, ilmunya disebut fonologi, setelah itu morfem jadi morfologi, dari bunyi jadi kata di huruf ya, setelah itu dari morfem jadi kata, setelah kata jadi frase atau klausa dulu, setelah itu jadi frasa, setelah itu jadi kalimat, setelah itu jadi wacana. Banyak kumpulin itu, ditelusuri unsurnya apa saja dan sebagainya. Nah, itu kajiannya bagusnya masuk ke siang, hafalannya sebelum itu ya. Jadi kalau ada anak-anak menghafal di waktu siang, yang masuk pasti sedikit ya. Walil kitabati wasatun nahar, nah siangnya bagus buat nulis. Di kalau merangkum siang urut lagi, karena kekuatan menghafal sudah berkurang ya. Sahar menghafal, kaji dari pagi bentangkan ke siang, siangnya rangkumkan sedikit aja. Rangkuman itu kalau bisa nulis nih, kalau saya sarankan, saya selalu pakai ini, kayak pulpen aja tulis, karena di sini ada getaran ke tangan, ke jari kita, terus mengulang lagi di memori. Kalau pakai digital, pakai handphone begini, itu sedikit yang tembus ke jiwa gitu, karena secara otomatis psikologinya sudah merasa dibebankan kepada alat elektroniknya untuk merekam. Kekuatan rekaman pada dirinya berkurang. Kalau bisa tulis manual gini nggak apa-apa, setelah itu nanti pindahkan misalnya, tulis, rangkum. Walil mutala'ati wal mudzakarati al-lail, nah untuk mengkaji ulang, mengulangi kembali, mereview dia, itu malam. Di malam itu untuk ngulang hafalan, sebelum tidur diulang, dibaca catatan lagi sebelum tidur, sehingga hasil rangkuman sehari itu kebawa dalam mimpi. Mimpinya ngaji lagi. Itu tuh enak begitu, enak tuh, enak. Pekerjaan gitu kan Pak ya, kan pekerjaan gitu, dievaluasi, catat malam. Nah belajar tuh ada waktunya begitu. Nah, jangan sampai terbalik, malam dipakai menghafal ya, saharnya masih tidur ya kan, pagi-pagi pakai mengulang hafalan. Itu nanti biasanya hafal iya, tapi nempelnya sebentar. Makanya kenapa anak-anak sekarang ilmunya cuma sampai selesai ujian, habis ujian lupa, karena pola belajarnya tidak teratur. Visinya cuma sampai ujian, selesai ujian, yang penting lulus, selesai, ilmunya sampai situ aja, lupa lagi ya, lupa lagi. Nah, ini buat teratur. Belajar akhlak cuma untuk belajar di masjid aja, keluar dari masjid mencela lagi. Nah itu yang repot tuh ya. Teruskan, wa ajwadu amakinil hifdhi al-ghuraf,
wa kullu mawdi'in ba'idin anil mulhiyat. Tadi waktunya kan agak fokus ya, karena saya cuma 5-10 menit lagi nih kita harus bisa selesaikan. Tadi waktunya sudah, dari usia, kemudian waktu, sekarang tempatnya. Adapun tempat yang terbaik untuk menghafal dalam satu ruangan, adapun tempat yang terbaik untuk menghafal yaitu upayakan dalam satu ruangan yang khusus tempat. Wa kullu mawdi'in ba'idin 'anil mulhiyat, dan setiap tempat yang tidak banyak gangguannya. Ya, mulhiyat itu segala yang merubah konsentrasi kita, yang melalaikan kita dari fokus. Ya, misal mau ngapalin di depan tuh, begitu mau ngapal mobil lewat tuh bunyi penasaran tuh ya. Makanya kalau bangun pesantren dulu, kenapa ulama kita agak ke dalam, tidak ke dekat-dekat jalan, supaya meminimalisir bunyi-bunyi yang muncul. Oh, saya jadi ingat ya, tolong dibantu doakan ya tuh keluarga pesantren yang Al-Khazini, didoakan ya. Ya, yang ada musibah runtuh itu bangunan musola, masih ada yang terjebak di dalamnya. Semoga Allah berikan kebaikan, Allah memberikan syahadah untuk yang wafat dan kesabaran untuk keluarga insyaallah. Kembali, nah, jadi cari tempat yang membuat intinya kita bisa fokus menghafal. Makanya ghuraf itu jamak dari ghurfah. Ya, bisa kamar, tapi sebetulnya lebih kepada ruangan yang membuat kita, atau ruang tempat yang membuat kita lebih enak menghafal. Biasanya memang agak beda-beda, tapi kalau sudah hurfah itu artinya yang terhalang dari pengaruh-pengaruh luar yang membuat kita nggak fokus. Ya, tapi kalau sudah hurfah, jangan nyimpan perangkat yang membuat kita nggak fokus juga. Ngapalin di kamar tapi TV-nya nyala, skor berapa skor? Itu kan, ngapalin tapi handphonenya aktif, ya susah, lihat lagi gitu kan. Nah, jadi intinya cari tempat yang membuat kita fokus, terjauh dari sesuatu yang bisa menghindarkan fokus kita. Wala yahsunul hifdhu bi hadratin nabat wal khudrah wal anhar wa dajijil aswat. Biasanya hafalan nggak terlalu bagus kalau disertai dengan ragam pemandangan yang banyak, seperti banyak tanaman indah. Kebun tuh bagus, tapi kalau terlalu banyak tanamannya itu bisa membuat hilang fokus juga. Ya, baca gini tuh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili, gunung bagus banget ya. Itu bengong dulu gitu, hilang lagi. Nah, itu maksudnya. Ya, memang tempat-tempat begitu bagusnya buat murojaah. Ya, walaupun anak-anak sekarang kadang suka seneng nyender lewat pohon, samping pohon begini, ya tiba-tiba burung lewat di atas pengen lihat, kan? Itu maksudnya. Masih terganggu juga. Carikan tempat yang enak. Ya, makanya kenapa disebut sahar? Karena cenderungnya nggak banyak keluar. Sahar itu sudah nggak, fokusnya udah nggak kemana-mana, biasa satu titik. Ya, sahar itu satu titik aja. Dah sholat, titik itu mulai fokuskan. Nah, kalau bisa tadi jangan banyak di tempat-tempat, termasuk alam terbuka. Kadang bagus, tapi terlalu beragam suasananya mengganggu juga. Anhar di pinggir sungai, tuh kan. Kadang-kadang bagus untuk terapi, iya, untuk healing, iya, tapi untuk menghafal kurang baik. Karena apa? Fokusnya seringkali terganggu. Jadi begitu mau menghafal, airnya terdengar pengen lihat, alih-alih menghafal berenang gitu, ya. Nah, kemudian badijil aswat, dan yang bising, tempat-tempat yang bising. Ya, menghafal di stasiun kereta nggak bagus, menghafal di bandara nggak bagus, menghafal terminal angkot nggak bagus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun lafdun mufidun mustikum. Depok. Mana?
Masuk tuh ya. Nah, jadi kesimpulannya yang kelima ini selesai sampai di situ. Yang kelima, kalau ingin jadi pembelajar yang sukses harus punya agenda yang teratur untuk belajar dan memanfaatkan usia ini dengan baik untuk mengisi pengetahuan yang benar, sehingga pengetahuan itu menopang fungsi hidup kita untuk melahirkan 3 keberhasilan dari makna umur. Ini yang jarang dikaji nih. 1, keberkahan, yaitu melahirkan kebaikan dan manfaat. 2, kesuksesan dalam setiap pekerjaan. 3, kebahagiaan. 3-tiganya tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Ilmunya harus ada adab. Kalau tak punya adabnya, tidak berhasil juga ilmunya. Maka yang 3 ini pun tidak akan terlahir dalam keadaan yang baik. Untuk mendapatkan adab itu, maka perlu keteraturan. Maka mulailah kita menata dari setiap siang sampai malamnya. Waktu yang terbaik untuk menghafal digunakan waktunya sahar, menjelang subuh. Waktu yang terbaik untuk mengkaji, termasuk ibu mau ngaji misalnya, bukan menghafal dari awal pagi ke siang ya. Siang digunakan untuk menulis, merangkum. Ke sore, nanti malamnya digunakan untuk mengulang. Itu gambaran umum. Ketika akan menghafal, cari tempat-tempat yang membuat kita lebih fokus sesuai dengan kenyamanan diri masing-masing. Jauhkan dari tempat-tempat yang terlampau bising atau tempatnya tidak bising tapi fokus kitanya terganggu untuk menghafal. Nah, ini tentu akan lebih optimal bagi teman-teman yang masih tahap belajar sampai saat ini, khususnya yang secara formal ya, di sekolah, di kampus dan sebagainya. Tapi ada yang juga menjadi kewajiban kita semua, tidak melihat batas usia, seperti menghafal Al-Quran. Usahakan ya, usahakan selama hidup hafalin. Kalau bisa punya 1 surat yang dibanggakan untuk pulang, hafalin 1 surat ya. Karena ada ijma ulama juga, di antara makna ahli Quran itu tidak harus 30 juz. Bahkan punya 1 hafalan surat pun itu ijma tuh ulama tuh, bisa jadi ahli Quran yang menjadi teman serta syafaat baginya. Nah, itu makna itu terambil dari fadilahnya surat Al-Mulk.